Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada hadirin peserta kuliah ilmu kesehatan hewan dan peternakan Mayer Laboratoris yang saya hormati, yang dirahmati Allah SWT, pada hari ini, hari Selasa tanggal 4 Februari tahun 2025, saya Daerah Muhammad Burhan akan menyampaikan materi kuliah. Materi kuliah hari ini adalah kita diskusi perkembangan kejadian penyakit PMK pada sapi di Indonesia. Kejadian periode November 2024 sampai hari ini tanggal 4 Februari 2025 ya. Jadi diskusi kejadian Pak, diskusi perkembangan boleh ya? Diskusi perkembangan kejadian, ini Pak pakai ini sebelumnya, kejadian penyakit PMK pada sapi, pada sapi dari tanggal ya, bukan periode lah, bukan disengaja. Jadi dari bulan aja Pak, dari bulan November 2024 sampai dengan 4 Februari 2025. Kurang lebih November ya. Jadi November. Jadi kalau ini dari saya dulu ya. Kalau yang saya pantau sampai hari ini, itu kalau untuk Jawa Barat, khususnya ke pasar hewan, karena pasar hewan kan tempat transaksi ya. Yang pasar hewan Purwakarta itu namanya Ciwareng Pak Hasan namanya. Itu alhamdulillah cukup sudah menurun. Cuman menurun itu kenapa? Karena emang tidak ada transaksi gitu. Jadi artinya tidak ada, pasarnya tidak ada transaksi dan populasi turun. Jadi artinya kejadiannya itu memang artinya memang turun atau karena tidak ada populasi gitu. Tapi kalau beberapa titik di Jawa Barat, tapi kalau enggak Cisarua, Garut, kemudian beberapa di Kuningan, itu ada beberapa titik, tapi enggak saya sebutkan institusinya tidak baik ya, ada gitu. Sama di Purwakarta juga sama, di titik-titik peternak masih ada. Nah, cuman alhamdulillah karena peternak itu secara lahiriahnya dulu sudah punya pengalaman di tahun 2022, sehingga mereka cenderung lebih katakanlah aktif sendiri, sadar sendiri untuk mengobati ternaknya sendiri. Jadi angka penurunannya itu karena memang peternak sadar dan sudah punya pengalaman bisa mengobati sendiri. Sehingga alhamdulillah relatif katakanlah terkendali. Jadi kesimpulannya adalah dari saya, PMK di tahun kejadian dari November 2024 sampai hari ini itu alhamdulillah cukup terkendali karena kemandirian daripada peternak. Termasuk Jawa Tengah. Jawa Tengah itu termasuk alhamdulillah tinggi kejadian yang paling tinggi. Terutama daerah Grobogan, Wonogiri, kemudian Boyolali, kemudian daerah Klaten. Tapi itu hampir artinya memang kalau mohon maaf ya Jawa Tengah sangat tinggi kejadiannya dibandingkan di Jawa Barat. Karena memang mohon maaf bukan merendahkan ya, karena memang tingkat bukan tingkat pendidikan ya, tingkat manajemen tata laksana di Jawa Barat lebih baik. Jadi artinya tata laksana kandang, pakan, kesadaran pemberian obat cacing itu kalau di Jawa jauh lebih baik.
kalau di peternakan rakyat di Jawa Tengah kan mohon maaf, jadi rata-rata mohon maaf yang melihara udah orang sepuh dan memang rata-rata, tapi tidak semuanya, juga tidak sekolah, sehingga artinya kan konvensional, susah menerima sebuah kemajuan. Kadang-kadang kandangnya juga jadi satu sampai rumah, sirkulasi udara kurang, sehingga memang kejadiannya paling tinggi di Jawa Tengah itu. Tetapi untuk daerah Pantura sudah turun. Dulu kan Pantura itu contohnya di daerah Pati, kemudian Jepara, Rembang itu kan tinggi, sekarang juga sudah menurun. Tetapi penurunannya juga karena kemandirian daripada peternak itu sendiri. Nah, kalau perihal masa kebijakan pemerintah saya tidak akan menyentuh membicara ke sana karena itu kan di luar ranah saya sebagai praktisi dokter hewan. Cuman artinya alhamdulillah secara umum PMK kejadian di Indonesia di tahun 2024 sampai 2025 hari ini, Februari itu, alhamdulillah cukup terkendali karena peternak sudah punya pengalaman, akhirnya mengenali gejala klinis daripada PMK, langsung mereka melakukan tindakan pengobatan sendiri. Jadi alhamdulillah itu, jadi pengalaman di tahun, itulah hikmah dan kejadian itu dari saya, tapi cuman kalau yang saya tangkap memang masih ada titik-titik di daerah Grobogan. Grobogan itu berarti sekitar Purwodadi ya? Ya Purwodadi. Memang dari awal Purwodadi kan ditutupkan pasarnya itu. Purwodadi memang cukup tinggi. Sampai sekarang memang Purwodadi belum selesai. Sama Wonogiri. Wonogiri mau Solo ke naik. Itu dari saya mungkin dimulai dari Bu Siti Aisyah apapun. Kejadian boleh, termasuk pertanyaan apapun juga boleh. Silakan. Ini di syuting aja nggak apa-apa, nanti dimasukin YouTube ya. Karena untuk kembangan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya pribadi ya untuk penanganan PMK ini ada di daerah Sumedang dan Ngawen. Tulung Agung. Ya. Itu dua tempat itu. Nah, untuk penanganan memang dengan menggunakan obat dari sini ya, pirusid PMK yang C10. Untuk yang di Ngawen, nah itu kondisinya sekarang sudah bagus, tinggal recovery aja. Tapi memang masih rutin diberikan obat vitamin sama anti radang juga dan antibiotik untuk penanganan di kaki. Yang lama kan itu ya. Nah untuk obat sih itu aja. Nah untuk yang di Sumedang sama masih recovery, cuman pemakaian dengan pirusid PMK CMB15. Nah itu juga sudah sesuai aturan ya, diberikan 2 kali sehari selama 2 kali sehari saja waktu itu cuman penanganan itu, tapi memang sudah bagus, ada reaksi obat memang bagus untuk penanganan PMK. Nah memang kesannya kan kesininya untuk recovery tetap dengan pemberian antibiotik dan vitamin dan Dexa itu untuk penyembuhan kaki. Nah itu aja sih untuk laporan dari saya. Cuman memang ada pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ya dok ya. Untuk pirusid PMK ini kan banyak yang bertanya izin edar, yang pertama itu. Nah untuk ada juga penjelasan ilmiah yang mungkin sudah dijelaskan di di katalog gitu ya mungkin untuk itu. Mungkin nanti sama saya dikirimkan katalognya ke orang yang meminta penjelasan secara ilmiahnya tentang pirusid PMK SF sih kalau yang itu ya. Kalau untuk penjelasan ilmiah orangnya di Babi. Untuk penjelasan itu. Nah untuk memang itu aja sih paling kalau dari saya. Langsung saya jawab aja ya. Jadi alhamdulillah bukan dijawab, artinya saya tanggapin. Jadi alhamdulillah kesimpulannya yang ditangani Ibu Siti Aisyah itu di daerah Sumedang efektif ya. Artinya sembuh. Kemudian di Tulungagung, Jawa Timur juga alhamdulillah efektif sembuh dengan menggunakan produk virusid PMK. Nah, ini yang saya berikan ilmu ini aja. Jadi pasca infeksi. Ini ilmunya begini juga. Jadi sapi kan masa inkubasi PMK itu antara 2 hari, 10 hari maksimal sampai 14 hari. Tetapi realnya di lapangan paling lama 3 hari sudah tertular semuanya. Itu real. Teori 7 sampai 10 sampai 14 hari. Tapi realnya satu terinfeksi paling lama 5 hari, 3 hari semuanya sudah terinfeksi. Ya. Ini ilmu dulu, ilmu dasarnya. Nah, kemudian ketika diobati itu fase setelah 3 hari itu
akan secara klinis sembuh. Secara klinis itu sembuh. Nah, jika tanpa antivirus itu virus masih ada di dalam tubuh sapi tersebut selama kurang lebih 21 hari. Paham? Sapinya sembuh, contoh ini sapi A terinfeksi. 3 hari sembuh, tapi berarti tanpa antivirus ya. Itu virus masih di dalam darah, masih di dalam jaringan tubuh sapi. Ada sapi lain atau ada manusia, dia tetap akan, kalau sapi menular, manusia sebagai carrier. Paham? Bertahan sampai 21 hari, ini penting. Bertahan sampai 21 hari, sapi pasca terinfeksi itu adalah carrier, pembawa agen virus PMK. Ini penting, ya enggak? Keunggulan menggunakan virusit PMK. Kalau virusit PMK ini mengandung antivirus. Jadi artinya itu terjawab. Terjawab bahwa yang diinjeksi dengan virusit PMK selama 3 hari tapi ya. 3 hari betul, sehari 2 kali. Itu dia cleaning. Sembuhnya sembuh benar-benar dari infeksi virus. Cuman kalau peradangannya sama. Kalau proses peradangannya sama, nggak ada bedanya. Kakinya butuh waktu untuk sembuh. Lepoh atau lesi pada mulut butuh waktu untuk sembuh. Itu paling cepat kalau di mulut 7 hari memang sembuh. Kalau untuk kaki tidak cepat. Kalau kaki itu tetap butuh paling kalau semurah 1 bulan. Kalau udah ngelupas butuh waktu lebih lama. Tapi kalau selama belum ngelupas masih merah itu 1 bulan sembuh. Jadi mau diobati virusit PMK maupun bukan PMK itu kalau untuk penyebab peradangan sama. Nah, menyambung jawabannya pertanyaan Bu Iis, Aisyah, itu jadi setelah 3 hari pengobatan virusit PMK itu sudah tidak ada artinya penyakit PMK dengan virus PMK ya, tapi sudah nggak ada virus. Hanya kita berarti targetnya mengobati peradangan daripada akibat infeksi PMK, yaitu mengobati mulut. Nah, mulut diantaranya kalau biar cepat menggunakan Dexapen salep itu efektif sekali. Dexapen salep itu bisa ditunggu jam, nah sembuhnya itu. Benar enggak? Jadi sehari itu langsung perubahan benar kalau Dexapen salep kalau pengalaman saya. Jadi benar-benar efektif Dexapen salep dan itu tidak mempengaruhi palatabilitas makan daripada sapi. Rasanya ya pahit tapi sedikit lah. Jadi mulut dikasih Dexapen salep. Nah, kalau biar seiring waktu, artinya seiring waktu sembuhnya PMK, sembuhnya mulut, radang, itu saat terjadi PMK, melepuh langsung dikasih Dexapen salep. Jadi bukan pasca PMK. Saat terjadi PMK digunakan Dexapen salep. Itu penting sekali. Kemudian setelah itu kalau seandainya katakanlah tidak ada infeksi katakanlah pencernaan, karena ada ikutannya kadang kalau enggak pneumonia, kalau enggak batuk sama pencernaan. Kalau hanya katakanlah radang kaki saja diinjeksi PSF boleh enggak boleh. Jadi cukup semprot juga itu insya Allah sembuh. Tapi kalau mau total suntik pen strap sama suntik dexamethasone. Ya itu. Suntik pen strap injek. Ya, ini secara sistemik akan injek ini akan secara sistemik terdistribusi sampai ke jaringan kaki sehingga tidak ada infeksi di kaki. Pen strap injek. Sama dexamethasone kalau mau secara sistemik. Tapi kalau memperhitungkan biaya cukup spray, baik Gentaver spray. Itu. Nah kemudian untuk mempercepat jaringan itu vitamin ADE. ADE kombinasi sama multivit. Nah, vitamin ADE Pak ya, AD3E itu, ADE injek itu karena ADE itu untuk jaringan cepat. Ya. Jadi itu jawaban pasca. Nah, kemudian saya jawab masalah izin edar daripada produk Mayer. Secara umum semua produk Mayer tak punya izin edar. Kenapa? Karena kita punya izin distributor itu ada yang ngurusin pembahasan. Ya Pak San ya? Jadi
Mayer tidak akan berani mengedarkan tanpa punya izin edar. Nah, itu punya izin distributor. Izin edar punya. Ya, tidak akan muncul, nanti akan difoto lah. Jadi kalau tidak akan bisa mendistribusi obat tanpa punya izin distributor. Nah, izin distributor itu yang melakukan adalah provinsi. Ya, Mayer itu punya izin prinsipal. Izin produsen itu dari Diptan RI. Sampaikan. Diptan RI dan udah CPOHB Mayer itu. Diurusin izin Mayer itu dari sama Pak Hasan di tahun 2009 Pak Hasan ya. Dari 2009 Mayer itu diurusin dari tahun 2009. Kemudian keluar pertamanya tahun 2010, diperbarui lagi di tahun 2019 Pak Hasan ya. Keluar CPOHB tahun 2021 CPOHB. Kemudian kalau izin distributor dari zaman dulu, kalau zaman dulu belum ada seperti itu, dari disiplin dan sebagainya. Kalau sekarang memang itu undang-undang. Jadi izin distributor itu dikeluarkan oleh provinsi setempat. Karena Mayer ini berada di Jawa Barat, maka dikeluarkan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat. Sampaikan aja, ini kan di YouTube ini ya. Sampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Oke ya, seperti itu. Kemudian yang lain mungkin Bu Ismiati silakan. Sampaikan aja. Diskusi enggak apa ini. Oh, bentar. Mekanisme ini dulu ya. Biar jelas. Nah, biar jelas. Jadi ini sebenarnya mohon maaf, membaca stiker aja sangat ilmiah. Mohon maaf, saya tidak sombong. Tidak ada leaflet nasional atau brosur nasional produk apapun selengkap saya. Enggak bisa dipungkiri. Yang lain itu yang rame gambar. Kalau Mayer enggak punya gambar, tapi tulisan selalu lengkap. Ini bisa disebut Pak Apik. Jadi Mayer itu dari komposisi sampai dijelaskan. Ini contoh virusid MB15. Ya, contoh ini ya. Injek Mayer. Obat PMK, LSD, BEF, dan ASF. Namanya Virudek ini. Virudek ini. Obat contoh Virudek MB15. Ini contoh. Injek Mayer. Atau yang virusid aja. Dia tanya apa? Nah, tanyanya virusid. Ya udah hafal. Contoh virusid C10 injek Mayer. Komposisi tiap mili mengandung antivirus. Sampai disebutkan antivirus. Kemudian dinamakan virus agen. Kenapa? Memang tidak kami sebutkan zat aktifnya. Karena ini hasil penelitian kami. Karena belum ada yang keluar. Ini kejujuran yang saya sampaikan. Ya enggak? Karena kalau disampaikan semua orang bikin. Sementara kami yang penelitian. Jadi zat aktifnya enggak saya sebutkan. Memang ya itu. Kemudian 2 penurunan panas saya sebutkan. Antalgin. 150 mg per mili. Artinya untuk mengobati PMK gejala klinisnya, namanya simptom gejala. Itu ada antalgin, jelas. Ini ilmiah. Kemudian 2, penghambat peradangan, antihistamin, dibenhidramin HCl. Jadi artinya setiap ada infeksi akan ada reaksi dari tubuh, sistem imun, ada peradangan. Ini memperparah keadaan satu sisi. Nah, makanya dia terjadi peradangan lebih parah, diblokade dengan antihistamin, namanya dibenhidramin HCl. Jadi virusnya dibunuh, peradangannya dihambat. Masuk akal kan ya? Nah, itu. Kemudian setelah itu virus PMK C10 injek Mayer mengandung vitamin B1, B6, B12. Apa fungsinya? Karena setiap dari PMK ketika demam tinggi bisa kejang. Nah, vitamin B1, B6, B12 ini adalah obat neuro, obat saraf, mencegah kekejangan. Satu sisi B1, B6, B12 ini adalah koenzim metabolisme karbohidrat menjadi energi. Saat terjadi sakit, metabolisme kan ngedrop. Dengan adanya enzim pembantu ini akhirnya metabolisme normal. Harapannya apa? Energi tetap tercukupi. Kemudian akhirnya tubuh menjadi fit. Satu sisi B1 ini karena sebagai koenzim perombakan karbohidrat, dia otomatis meningkatkan laju daripada metabolisme, otomatis energi butuh otomatis akan merangsang nafsu makan. Jadi ini sangat ilmiah. Kemudian yang berikutnya ada antibiotiknya, tergantung kodenya. Ada yang VO berapa, ada yang penstrep, ada yang telosin,
ada yang oksitasi tergantung. Nah, artinya apa? Itu ada antibiotik untuk mencegah infeksi sekundernya. Jadi ini sangat ilmiah sekali. Itu mungkin kurang lebih seperti itu. Nanti kalau detailnya dibahas yang lain. Jadi Mayer ini brosurnya paling ilmiah untuk produk nasional Indonesia. Apalagi yang zaman dulu. Makanya Pak Hasan sering ngetik ya, ada farmakologi, farmakokinetik lengkap sampai withdrawal time lengkap. Kalau sekarang udah nggak tahu sempat. Dulu contoh obat-obat yang dulu saya bisa itu saya terangkan lengkap. Jadi artinya komposisinya, deskripsinya, farmakologinya, farmakokinetiknya, sampai withdrawal time, sampai waktu paruhnya itu ada semuanya. Atau Mayer. Jadi insya Allah kalau Mayer semuanya ilmiah. Jadi dasar daripada produk Mayer itu satu katakanlah kebutuhan lapangan. Karena saya praktisi. Di lapangan ada kasus apa, akhirnya kita memformulasi suatu produk untuk menjawab kasus tersebut. Jadi bukan meraba. Nah, kemudian menjawabnya dengan apa? Dengan belajar. Kalau contoh penyakit PMK itu apa saja, seperti itu muncullah sebuah rumusan. Kemudian setelah dirumuskan, kita teliti produknya secara laboratorium, saya itu diuji di lapangan, Pak Opik itu suka nguji, Pak Opik ya. Minimal 2 kali dosis disuntikkan di hewan. Artinya tingkat toksisitas aman. Minimal 2 kali dosis diulang sehari 2 kali selama 3 hari itu Mayer. Artinya standar keamanan Mayer ini sangat aman sekali insya Allah. Dia pun itu apa? Untuk nguji kaidah ilmiahnya. Kenapa? Obat itu rata-rata sebenarnya 1,5 jam setelah disuntikkan. Kalau ini parental ya, intramuskuler ya, itu 1,5 jam dia udah reaksi. Kurang lebih antara 2,8 sampai katakanlah 3,6 jam, itu dia udah mulai peak, mulai puncak. Kadar setengah dalam darah. Nanti 5 jam peak, puncak, setelah itu turun, 8 jam hilang, 12 cleaning selesai. Jadi artinya secara itu sebenarnya tanpa saya uji pun teorinya begitu obat itu. Jadi artinya 12 jam itu sudah bersih. Jadi tidak akan ada penumpukan. Kecuali bisa dipahami ya, ini kan ilmu penting. Untuk sampaikan, kalau punya ilmu akhirnya kita menyuntikkan itu yakin, aman ilmunya demi, ya paham ya. Jadi ini pertanyaannya sedikit tapi yang lebih banyak. Jadi artinya insya Allah bisa menjelaskan kepada masyarakat peternak. Tapi penting tidak apa-apa. Jadi daya kesepakatan masyarakat itu dibutuhkan. Untuk apa? Untuk merangsang kita lebih maju. Jadi yang penting kita menjawabnya dengan kejujuran. Ini kan dengan kejujuran semuanya apa adanya. Baik yang urusan hukum, maupun apa, ini kan dijawab dengan jujur. Nanti ini kan disampaikan secara publik, kan ini YouTube kan. Sampaikan saja. Terima kasih. Mungkin cukup bisa. Terima kasih. Bu Ismiati silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Kalau dari saya untuk kasus PMK ini belum ada masukan lagi, soalnya yang kemarin udah sembuh semua yang pertemuan sebelumnya, ya. Daerah Temanggung sama daerah Jawa Tengah lagi. Temanggung sapi ya. Sapi. Nah, kemudian itu di treatment dengan virusin PMK C10. Virusin PMK 10 itu dengan aplikasi sehari 2 kali. Ya. Selama 2 hari kemarin. Sembuh tapi udah sembuh, sekarang sembuh iya. bagus. Ya. Iya. Ya. Sama yang ke anaknya juga kemarin disuntikan karena dia demam, udah ya. demam anaknya langsung sembuh juga. Anaknya juga? Iya. Ya, itu kan. Disuntik itu. Ya. Katanya itu obat ajaib katanya kata dia itu. Ya, yang virusin PMK. Ya. Apa adanya aja nggak apa-apa. Iya, kan dia ngomongnya seperti itu. Ya. Ini ada obat ajaib katanya gitu. Alhamdulillah sekarang pada sembuh anaknya ya. Cuman ini ada pertanyaan yang mau sekarang order yang PMK, yang virusin PMK untuk yang LSD gimana? Oh ya. Itu aja pertanyaan. Yang LSD itu sebenarnya virus PMK ini kan ada produk yang Virudex MB 15 injek ini. Sama virusit PMK itu enggak ada bedanya, cuma bedanya kalau Virudex ini aman untuk sapi bunting dan sapi perah. Kenapa? Karena pada Virudex ini tidak ada anti radang, sehingga tidak akan mengakibatkan keguguran pada sapi perah. Dan tidak ada antibiotik. Kita peduli ke SMAVET, kesehatan masyarakat veteriner.
tidak ada antibiotik sehingga sekalipun disuntik dengan Virodex PMK ini tidak masalah susunya dikonsumsi oleh masyarakat karena tidak ada residu yang membahayakan. Nah, obat untuk LSD, BEF maupun PMK itu sebenarnya sama karena antivirus yang ada di virus PMK ini adalah bersifat spektrum luas. Beda sama vaksin, spektrumnya bukan spektrum kalau vaksin, artinya harus homolog, harus kata serotipenya satu jenis, harus. Tapi kalau ini namanya antivirus ini, mau virus BEF, mau virusnya PMK, mau virusnya LSD, limfoskin disease ini sama. Jadi virus PMK ini untuk mengobati LSD juga bisa, untuk mengobati BEF, bovin pmk juga bisa. Paham ya? Makanya ada indikasinya di bawahnya. Itu kan hanya karena kemarin memang ini saya spesifikkan untuk menangani PMK, makanya tulisan besarnya atau judulnya PMK. Tapi secara ilmiah di bawahnya indikasi mengobati infeksi virus LSD itu sama. Kenapa? Karena kan semua penyakit infeksi virus itu pasti ada infeksi sekundernya. Apalagi LSD kalau sudah sampai ngelupas itu kan jadi kulitnya sampai hilang, itu kan nanti terjadi miasis di lubung lalat, akhirnya menjadi busuk itu kan. Nah itu makanya inilah PMK ini kalau bisa ambil yang pen, kan ada virus PMK kodenya PO apa gitu nggak salah, yang mengandung strep. Jangan ngambil yang mengandung telosin. Jadi ini sangat lengkap sekali. Jadi antibiotiknya, kalau antivirusnya hanya 2 macam. Tapi kalau untuk antibiotiknya sesuai dengan kasus di lapangan. Nah, kalau contohnya kalau yang infeksi sekundernya diare, ya ada oksitetrasiklin. Kalau yang untuk LSD berarti gunakan yang mengandung ini ilmu ya. Jadi untuk LSD gunakan yang strep. Jadi kodenya apa saya lupa nanti Bu Siti Aisyah ya tanya ya. Ada kodenya kalau nggak salah VO VO 45 itu. Oh, bukan VO ding, bukan VO. Itu pokoknya ada kodenya. Apa? Nah, mungkin itu. Bukan. Oh ya CMB20 sama satu lagi yang PK36. PK36 sama apa? Sama VO45. Kodenya itu. Kode belakangnya virus PMK itu. Itu untuk LSD, ya. Jadi intinya biar jelas nanti untuk LSD jadi pembandingannya yang kodenya yang mengandung penisilin, yang MB20 atau yang PK36. Itu antibiotiknya adalah penisilin, itu juga efektif. Karena resikonya LSD itu di situ. Dan insya Allah kalau saat klinis langsung diberikan dengan virusid PK36 itu enggak akan muncul bentol. Karena apa? Di situ ada blokade radang. Kan bentol-bentol ini kan karena radangan sistemik gitu. Bentol-bentolnya itu ya. Bentol-bentol ini karena radang secara sistemik. Paham ya? Itu. Terus diskusi lebih lama. Nah, ya silakan Ibu Mimah. Udah semuanya. Dalam mana enggak apa-apa, laporkan aja. Ya ini yang dulu juga biar laporkan. Wabarakatuh. Kalau Mimah mah kemarin terakhir tuh di daerah Klaten, sapinya emang udah 2 yang terkena, sisanya masih aman, cuma disuntik multipit aja supaya antibodinya lebih kuat. Yang untuk penanganan yang sakitnya PMK itu pakai C10, virusid PMK yang C10, itu untuk penanganan penyuntikannya 1 hari 2 kali selama 3 hari. Terus ada yang satunya lagi, kalau itu kan tanpa ada gejala tambahan kayak radang di kaki atau di mulut, itu hanya kayak demam tapi banyaknya hipersalivasi. Tapi mulut melepuh.
Kalau mulut nggak melepuh, cuma hipersalivasinya udah banyak Nah, banget berarti baru belum gejala, sampai langsung iya. ditangani. Langsung ditangani Nah, pakai virusid. nah, Kalau yang satunya emang udah, tapi itu radangnya di kaki. ya, Eh, selama 3 hari emang udah, kalau PMK-nya sembuh ya Om ya, ya, cuma di kakinya emang penyembuhannya lama. ya, Terus kemarin tuh diusulin ke Gentaper ya, spray. ya. Sekarang tuh udah tinggal sedikit lagi lukanya. Alhamdulillah, ya, Alhamdulillah udah udah sembuh. sembuh. Iya. Ya, jadi intinya alhamdulillah efektif sembuh ya. Alhamdulillah Jadi udah artinya sembuh. alhamdulillah berarti hampir semuanya efektif ya. 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 Mas Raka, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau laporan dari yang pakai PMK itu virus PMK C10 yang dari Boyolali. Itu Boyolali itu 80% berhasil. Alhamdulillah 80%. ya. Nah, sekarang keadaan sudah landai. Ada lanjut, jadi kejadian PMK udah turun ya, Mas? udah, Ya, daerah sana alhamdulillah. udah turun, termasuk satu laporan dari Sukabumi juga udah, sekarang udah agak landai. Ya, Nah, itu yang laporan yang dari yang pemakai yang obat virusid itu. ya. Nah, ini kalau untuk yang lapangan, untuk yang saya tanganin di lapangan itu sekarang hampir nggak ada yang PMK. Alhamdulillah. Nah, cuman Jawa Barat daerah ini Jawa ya? Barat Nah, benar, Pak, hampir berarti kan cocok. saya keliling terutama Bandung Barat ya itu bisa dibilang nggak ada. Cuman LSD LSD. itu masih ada lagi. Ya, Itu nanti kita beberapa bahas di kuliah berikutnya ya. Ya, Ini kan beberapa, kita dulu ya. beberapa tempat itu bisa dibilang baru muncul, Ya. gitu baru Jadi kejadian. nanti minggu ini insya Allah Ya. kita akan kuliah LSD. Ya. Nah, itu baru muncul, cuman alhamdulillahnya saya tahan sama kayak penstrap itu. Ini mulai kapan LSD mulai rame? Ini Saya malah terfokusnya. mulai kapan? LSD ini udah mulai rame. LSD. Mulai tanggal berapa Pak kurang lebih? Minggu ke belakang lah. Kalau setahu saya malah mulai sekitar sebelum kita rojaban yang Oh iya. itu. Iya. Hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan ya. Ya, hampir 1 bulan ini. Setahu saya 1 bulan yang lalu dan. Gitu. Nah. Ya. Jadi ini LSD sekarang ya. Ya. Nanti kita bahas di minggu ini insya Allah nanti hari Kamis atau Rabu ya. Rabu ya. Insya Allah ya. Nah, Ya, benar, AEF ya. sama Ini sekarang dan itu sekarang hampir banyak muncul di baru muncul gitu ya, baru Ya. muncul gitu loh. Dan cuman ada beberapa kandang yang memang belum sempat muncul, ada cuman indikasi. Ya. Saya tahan pakai penstrap itu Mas, Ya. Hexa sama multipit dan itu turun semuanya. Kasus LSD ini. Kasus LSD. LSD ini disuntik dengan Penstrap, ya. dexamethasone Ya. sama multipit dan itu 3 hari saya kontrol itu nggak ada perkembang apa. Jadi nggak ada, Tapi Mas Raka tidak menyuntik dengan virusid. enggak ini. Anu aja Mas. Suntik jadi virusid itu lebih efektif. karena ada radang di kaki, cuman radang di kaki itu memang karena satu susah penyembuhannya memang karena dekat kotoran Ya, itu. makanya harus kering Ya. gitu kan. Nah, Nah, cuman memang kalau yang udah kelihatan bentol-bentol, mulai Ya. bintik-bintik keluar, itu saya tahan sama penstrap, dexamethasone sama multipit, itu saya kontrol 3 hari itu langsung kebes ya. Itu tuh saat ini Ya. gitu loh, terutama yang di daerah yang saya kontrol. Ya. Itu Tapi kalau bisa itu Mas gunakan virusid. Karena kan virusnya biar mati. Kan dia carrier. ya virusnya ya. Ya, virusid. Ya, sementara itu aja yang bisa dilaporkan. Jadi ini kan ya sedikit menyimpang dari diskusi, tapi ini penting karena LSD memang nanti insya Allah akan saya kasih kuliah di minggu inilah, hari Jumat atau apa. Tapi pokoknya kalau ada kasus LSD ini, insya Allah efektif dengan yang tadi disampaikan, dengan virusid PK 36 atau V45 itu. Nah, itu kenapa? Satu, dia yang menguatkan, kalau masih awal ya, kita contoh langsung lagi ada gejala sedikit bentol-bentol, langsung suntik, itu di situ ada antihistamin itu kuat. Jadi virus yang dibunuh, jadi itu kan peradangan sistemik karena virus di dalam darah. Nah itu langsung, ini kan akibat radang yang diakibatkan oleh infeksi virus tadi, virus langsung dibunuh, kemudian radangnya itu langsung diblokade sama antihistaminnya tadi. Paham ya? Jadi makanya harus gunakan itu. Nah, konsepnya tadi kan takutnya saking demamnya tinggi dan sebagainya sampai melepuh.
akhirnya ngelupas tadi, biar jangan sampai ada infeksi kena oleh bakteri lingkungan. Nah, khawatirnya kata lingkungan kalau masalahnya miasis mungkin katakanlah masih bisa. Khawatirnya ketika nanti masuknya Clostridium kejang. Nah, paling efektif untuk membunuh Clostridium bakteri lingkungan. Clostridium botulinum itu kan menghasilkan racun namanya toksin seperti botol gitu. Nah, itu mengakibatkan kejang. Nah, itu penisilin paling kuat. Nah, makanya ketika lagi awal ada infeksi langsung disuntik itu dapat semuanya, bunuh virusnya, bunuh bakteri yang akan mengakibatkan kejang, penghasil virus, sama memblokade bentuk-bentuk tadi untuk jangka panjang. Paham ya? Itu paling penting. Nah, itu. Nah, oke, cukup Mas ya. Oke, Pak Hasan. Ini diskusi nggak apa-apa, ini penting Pak apa yang sampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya secara umumnya hampir sama pengalaman yang tadi disampaikan. Artinya kan dalam beberapa minggu 2 minggu ke belakang mungkin ya. Ini memang kasusnya juga sudah mulai menurun. Saya juga kan omsetnya turun juga. Biasanya tiap hari ada PMK. Ya, kan alhamdulillah lah. Untuk ini itu ya. Tujuan kita tercapai gitu. Ya, artinya kan gini, tapi timbul juga pertanyaan, apakah karena dari awal si PMK ini kan memang nggak terlalu booming seperti yang tahun 2022. Ya. Dan dari pengalaman lapangan itu memang dari peternak sendiri dia udah nggak terlalu mau ini, udah nggak ambil pusing lah bahasanya. Nah, itu mungkin ya. Mendingan ketika ada kejadian diobati, kalau memang udah mati ya udah takdir lah bahasanya kan seperti itu. Mereka udah nggak terlalu kayak yang booming kemarin. Jadi artinya tapi tetap mereka menjadi perhatian. Karena kan ya mohon maaf dalam tanda kutip juga kan dari pengalamannya kemarin kan tindakan pemerintah kan juga kurang dekatan, kurang responsif lah bahasanya ketika ada kejadian mungkin kebanyakan rapat atau nggak tahu kan malah akhirnya mati udah populasi udah habis baru turun bantuan dan lain sebagainya. Jadi tapi kan untuk pengalaman di lapangan seperti yang kemarin saya sampaikan di season sebelumnya pas kita ini itu yang kejadian dari mata itu memang nggak ketolong. Udah kita langsung paginya langsung diaplikasikan tapi memang kejadian itu udah 3 hari sebelumnya akhirnya kan tidak ketolong. Nah, ketolong saya coba masalahnya dari suhu memang dia nggak ada nggak tinggi. Nah, cuman saya suruh membuktikan aja, coba buktikan aja yang dipotong. Memang ketolongnya bukan karena mati tapi kan karena dipotong ya. Tapi memang saat dipotong tuh ini dalamannya sangat panas sekali. Dalam tubuh itu sangat panas sekali memang. Ya memang jeroan dan lain sebagainya memang agak anget, tapi kan nggak sampai panas. Kalau itu memang sangat panas ternyata. Tapi dari luar dia suhu itu memang nggak normal, jadi suhu normal. Tapi pas begitu dipotong, dibelah jeroannya keluar, dipegang itu sangat panas sekali. Itu. Kalau untuk kasus secara spesifik kita belum ketemukan lagi, karena kan beberapa yang kemarin sempat repeat order dari beberapa daerah itu memang udah mulai nggak terlalu inilah dari Bekasi, dari Wonogiri, dari Purwokerto, Cirebon itu juga udah nggak terlalu banyak sebanyak bulan-bulan sebelumnya. Seperti itu. Kalau pengalaman yang spesifik tadi, yang itu tadi bahwasannya ternyata pas dipotong dia sangat panas sekali dalamannya. Seperti itu. Itu mungkin itu aja sih yang bisa disampaikan untuk pengalaman saya di lapangan untuk kasus PMK. Daerah mana aja Pak Hasan kemarin? Pak Hasan menangani PMK atau daerah mana? Daerah Cirebon. Terus kemudian Bekasi. Bekasi terus? Terus daerah Jawa Tengah, Wonogiri terus? Terus daerah Banyumas, daerah Purwokerto, Banjarnegara dan seputaran itulah ekskarisidenan situ. Nah, saya tanya dulu sebelum ditutup. Jadi artinya Pak Hasan menangani dengan obat apa? PMK 10, C10. Secara umum bagaimana Pak Hasan? Secara umum alhamdulillah mereka merasakan lah. Artinya kami sampaikan bahwa artinya dengan penanganan yang berbeda lah. Artinya ketika sapi yang masih belum terindikasi atau yang udah benar-benar klinis dia kelihatan,
yang mulai kita selagi masih bisa di karantina ataupun dipisah tempat, saya minimal harus pisah tempat dulu, dan pengobatan minimal kita samakan. Ya, Tapi untuk lokasi kalau bisa agak jauh ya juga agak jauh. Ya. Tapi untuk penanganannya kita samakan. Ya. Jadi artinya dengan PMK tunggal, ya. dengan PMK tunggal. Tanpa obat yang lain. Tanpa obat yang Jadi lain. nggak seperti yang lain tadi ya? Enggak. Jadi ini hanya kalau Pak Hasan ditangani itu berarti pure menggunakan penanganan virusit PMK injek Iya. tanpa didampingi PNSI, tanpa PNSI apa enggak? Kalau yang kita dampingin dengan obat lain itu yang kasus di Bekasi yang Ya. saya sampaikan itu. Tapi kalau yang lain Kalau enggak. yang lain dengan tunggal Dengan hanya tunggal. virusit PMK Iya. C10. Iya. Dan pengalaman baru juga ini kan ada beberapa yang sekarang kan menyerangnya malah di kambing. Kalau Ya. kemarin kan Benar. tahun yang sebelumnya kan Ya. nggak ada. Ya. Nah, beberapa yang saya tanganin ini malah agak Mulai ada banyak kambing. di kambing juga. Kambing atau domba? Kambing karena Kambing karena dari Jawa. Jawa, kambing ya, Dari Jawa. bukan domba ya? Iya. Nah, Dari kambing ya. Wonogiri itu ada kambing, ada sapi juga. Tapi kebanyakan beberapa saya lebih ke ini yang di kambing malah, yang di Ya. Wonogiri. Ya. Kalau untuk sapi ada, cuman nggak terlalu banyak. Mungkin dengan yang lain juga. Seperti itu. Ya, jadi alhamdulillah intinya kan secara umum PMK ini sudah mulai turun. Alhamdulillah, harapan kita seperti itu dan alhamdulillah prinsip PMK juga efektif menangani daerah yang Pak Hasan tangani. Dan itu tadi yang saya garis bawahi, gejala klinis yang dari luar kelihatan tidak panas, hampir semuanya. PMK sekarang begitu. Jadi telinganya juga tidak, biasanya kan telinga kalau panas agak jepiping, ini memang enggak. Cuman kalau saya praktek sendiri, tangan masukkan aja ke rektum, ke anus. Panasnya bukan main sebenarnya. Panas, tangan kita itu kepanasan masuk ke rektum. Jadi suhunya 41 rata itu. Jadi memang kalau di luar enggak. Biasanya sabit panas itu bukan diraba memang panas biasanya. Kadang-kadang moncong hidung aja basah. Ini kan sebuah kajian. Kadang moncong hidung aja basah seperti normal. Tapi ketika diukur suhu 41 derajat, makanya ngomong tidak demam, ukur dulu suhunya. 91, kemudian tangan dimasukkan ke rektum, ke anus itu luar biasa panas. Itu memang benar, sesuai dengan pengalaman saya di lapangan. Terima kasih. Pak Ade, yang dari daerah Sarut yang lain, silakan Pak Ade. Yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kawasan Cisarua Lembang. Mungkin dengan cepat juga Bu Hera ya ngasih obat atau apalah ke Pus Pamekar. Dan kebetulan mantrinya juga dekat dengan saya. Pas begitu ada kejadian, dia bilang ada obat PMK dari sini, cina kebetulan ada obat PMK dari sini. Ya tapi Pak, kata saya itu harus diulang keesokannya atau bisa kalau bisa 2 kali penyuntikan. Enggak, cina ini saya cuma 1 kali penyuntikan dan alhamdulillah dengan 1 kali penyuntikan Ya. udah langsung bisa ada perubahan. Virutek Pak Ade ya? Ya virusit. Virutek. Virusit, nggak tahu ini Virutek virusit. mungkin, kalau untuk saya parah mungkin Bu Hera main virutek gitu. Ya mungkin, nggak tahu sih obatnya apa gitu. Obat PMK, udah PMK. virutek injek Mayer ini, virutek MB mungkin. Ya, Ya, benar gitu, Pak, ya. virutek sama kan memang benar. Ya hanya itu aja Pak udah. Teten itu. Ya. Ya. Cuma ya bilangnya itu lah nanti ke depannya Alhamdulillah. yang muncul lagi itu kata Menteri sekarang yang LSD itu. Ya. Yang itu muncul lagi, ya sekarang ya mulai pada muncul gitu. Mungkin nanti bisa ada obat khusus LSD atau Kemudian gimana. kalau daerah lain Pak De, yang Pak De pengalaman Pak De, Pengalaman yang untuk daerah lain nggak ada sih Pak. Belum Kalau ada. iya nggak ada. Saya hanya mantau Cisarua, Lembang Ya. sampai Nanti Pasir Pak De Langi. coba tanyakan Pak Ilham ya, yang megang Jawa Tengah. Ya nanti Dia saya kan berikan. juga banyak ngambil itu, tapi Ya. belum memberikan laporan ya. Ya. Nah, tolong Pak Ilham, kata Burhan, untuk memberikan laporan nanti di grup perkembangan pemakaian virus PMK dan perkembangan jalan PMK di Jawa Tengah. Ada ya? Nah, Mungkin bagus juga karena ya. sering ngambil aja. Minta tolong Pak De ya. 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 Mungkin itu aja Pak De. Ya itu aja Pak. Ya, terima kasih banyak Pak De. Ya. Pak Nyanyan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari saya mungkin tinggal memantau aja nih Dok. Iya. Karena kemarin ada pengiriman sampel ke Medan. Ya. Nah itu baru nyampe kemarin jadi saya sudah cek. Tinggal ada laporan dari lapangan. Oh ya, terima Nah, kasih. jadi Ya. mungkin nanti mudah-mudahan insya Allah Nanti pertemuan di kuliah berikutnya ya, bisa berikutnya insya Allah menyampaikan sudah ya, ada. bisa menyampaikan ya. Nah, ya. Kalau yang lain mungkin rekan-rekan yang lain ini kasusnya mulai turun.
ya mudah-mudahan sih Medan juga Turun ya, turun moga-moga ya, sih, nggak ada alhamdulillah. ya mudah-mudahan. Jangan Tapi saya kasihan. harapkan sih omset sih naik gitu ya dok. Nah, bisa naik tidak harus orang celaka gitu. Nah Ya, betul, kita, karena memang kalau di Medan ini kan prospeknya juga babi memang banyak. ya Jadi ASF itu kan ASF, takutnya. jadi nanti mungkin Ya. di situ. Terima kasih. Jadi alhamdulillah diskusi tentang perkembangan kejadian kasus penyakit PMK pada sapi di Indonesia, kejadian November 2024 sampai hari ini 4 Februari 2025, dari diskusi ini bisa saya simpulkan alhamdulillah satu kejadian PMK sudah menurun hampir semua titik karena adalah satu kemandirian daripada peternak dengan pengalaman kejadian di tahun 2022. Sudah punya pengalaman tentang cara tahu gejala klinisnya, tahu menanganinya, dan artinya memang harus mandiri mereka, tidak bisa menggantungkan pemerintah. Makanya alhamdulillah cukup tertangani. Yang kedua dari produk kita, alhamdulillah Belusit PMK Injek Mayer cukup efektif untuk membantu kasus mengobati kasus penyakit PMK hampir 80% cukup efektif. Demikian mungkin diskusi masalah kasus perkembangan PMK di Indonesia periode November 2024 sampai 4 Februari 2025. Semoga Allah SWT mengangkat semua penyakit PMK di sapi dan hewan lainnya, jangan sampai merebakkan yang lainnya, jangan sampai jadi pada kambing dan domba atau hewan berkuku belah lainnya, dan kita terus riset dan terus melakukan sebuah intensitas perhatian terhadap kasus ini. Insya Allah bukan karena pengen mencari keuntungan, tapi dari hati kita memang kita pengen masyarakat peternak Indonesia ini terbebas dari PMK. Sekemampuan kita, semaksimal kita berdasarkan ilmu pengetahuan dan berdasarkan dengan praktek yang langsung kita lakukan di lapangan. Semoga Allah SWT selalu merahmati, meridhoi setiap langkah kita. Saya Daerah Muhammad Burhan, billahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.